Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keinginan untuk selalu bermanfaat, baik sebagai manifestasi dari apa yang kita imani dan apa yang kita yakini. Semoga apa yang kita curahkan, apa yang kita korbankan menjadi tambahan amalan solihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Fadil Firdaus NIM 119403034 jurusan Manajemen Dakwah kelas 6A Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan menjelaskan tentang manfaat relawan dalam lembaga sumber daya manusia. Sini kita akan mulai dengan latar belakang yang mana relawan adalah merupakan salah satu dari kekuatan yang sangat potensial yang dimiliki oleh sebuah organisasi maupun lembaga. Karena dengan adanya relawan dapat menambah pengetahuan serta beraneka ragam keterampilan. Juga selain itu, karena kesibukan yang telah dimiliki oleh lembaga dan organisasi tersebut, dan tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga dan organisasi itu memerlukan waktu dan memerlukan tenaga yang lebih untuk menambah kekuatan dari lembaga dan organisasi tersebut. Nah, apabila lembaga dan organisasi ini berhasil merekrut, mengelola, menyatukan, lalu mengolahnya, maka akan menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan bagi lembaga ataupun organisasi di masyarakat. Nah, itulah yang menjadi modal dasar atau menjadi alasan dasar mengapa relawan mesti ada di sebuah organisasi maupun lembaga, khususnya di lembaga swadaya masyarakat. Lalu kita masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama adalah mengenai apa itu relawan, dan yang kedua alasan menjadi relawan, yang ketiga manfaat adanya relawan, yang keempat mengapa LSM membutuhkan relawan. Kita masuk kepada definisi relawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa relawan adalah bentuk dari non-formal. Artinya dia tidak diikat oleh siapapun dan tidak terikat oleh aturan apapun. Artinya dia melakukan pekerjaannya, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur tuntutan. Dia dengan sukarela dan menjalankan tugas-tugasnya itu adalah murni dari keinginan dia untuk melakukan hal tersebut. Berbeda lagi kalau misalkan seorang pekerja yang bisa dikatakan terikat oleh aturan, terikat oleh mekanisme yang ada di perusahaan maupun yang lainnya. Kemudian dilansir dari sociopreneur.com bahwa seseorang yang melakukan aktivitas secara sukarela tanpa mendapatkan, ini lebih jelas lagi, karena tanpa mendapatkan fee atau upah dari tenaga yang telah dia lakukan, kemudian pemikiran serta waktu yang telah dia alokasikan untuk kegiatannya. Jadi yang dilansir oleh Sociopreneur itu lebih jelas, karena relawan rata-rata itu tidak mengharapkan upah dan bahkan tidak mendapatkan upah. Jadi bisa disimpulkan bahwa relawan adalah orang yang turun tangan bergabung dengan kelompok apapun termasuk LSM, komunitas, dan sebagainya, agar menghasilkan tidak hanya sekedar materi, tapi impact bermanfaat bagi masyarakat umum. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, tidak
Tindakan tersebut didasari atas keinginan, kemampuan, dan rasa sukarela. Meskipun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa relawan akan mendapatkan upah atau bayaran. Tetapi bayaran tersebut bukan menjadi modal dasar untuk dia melakukan atau menjadi relawan. Tapi itu bentuknya adalah reimbursement atau pengembalian atau bentuk penghargaan dari lembaga yang mengadakan open recruitment untuk relawan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa harus jadi relawan? Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh London School of Economics, bahwa seseorang ketika semakin sering menjadi seorang relawan, maka dia akan merasa jadi orang yang lebih happy. Karena mengapa? Karena orang yang sering melakukan menjadi seorang relawan, dia akan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang, mohon maaf, di bawah mereka, atau orang-orang yang berinteraksi menjadi pelajaran tambahan bagi dirinya, terutama pelajaran kehidupan. Nanti selebihnya akan dijelaskan mengapa orang yang sering melakukan relawan itu lebih terkesan happy atau lebih bahagia. Dan ini disinggung sedikit karena aktivitas volunteering ini bisa memperkuat rasa yang pertama empati, keakraban. Empati dan keakraban ini adalah salah satu esensi dari relawan itu sendiri. Artinya seseorang bisa peka, melatih kepekaan dia terhadap sosial dan hubungan dia terhadap masyarakat. Nah, kita masuk kepada manfaat ataupun manfaat menjadi relawan. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ini tentu karena seorang relawan dituntut secara tidak langsung untuk dia lebih aware kepada lingkungannya atau lebih respect kepada lingkungannya. Dia akan memaksakan diri untuk komunikatif, untuk kreatif, serta inovatif ketika menjalankan tugasnya sebagai relawan. Dan ini sangat bermanfaat tentunya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan lebih menggali kemampuan-kemampuan yang sebelumnya masih terkubur, tapi melalui mekanisme atau melalui keinginan-keinginan yang dia lakukan di menjadi relawan, maka dengan otomatis percaya dirinya pun akan meningkat. Yang kedua, tak kalah penting adalah memperluas networking. Artinya ketika dia bersinggungan dengan program relawan, maka dia akan secara tidak langsung memperluas networkingnya atau memperluas relasi. Berkaitan langsung dengan baik dengan karir, baik dengan kemampuannya, menambah skill, ataupun yang lainnya. Sehingga networking ini sangat bermanfaat lagi untuk mereka yang menjadi relawan. Dan yang terakhir, seperti disinggung sebelumnya, menjaga kesehatan mental. Karena penelitian juga yang lain menyebutkan bahwa mental bisa lemah itu karena dia jarang sekali berinteraksi dengan kondisi-kondisi atau sosial-sosial masyarakat di sekitarnya. Berbeda lagi dengan relawan yang terus-menerus bersinggungan dengan masyarakat sekitar, entah dia melakukan melakukan ketika bencana, ataupun dia membagikan sembako kepada yang membutuhkan. Nah, itu secara tidak langsung dia akan terlatih mentalnya dan lebih sehat. Dia akan memaksakan diri untuk tampil selalu ceria di hadapan para masyarakat. Kemudian dia juga akan lebih empati dan sebagainya. Ini merupakan fakta yang berikutnya mengenai manfaat menjadi relawan. Nah, saudara-saudara sekalian, justru penting ketika kita terjun di lembaga swadaya masyarakat. Karena mengingat yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebegitu pentingnya ketika relawan ada di sebuah lembaga swadaya masyarakat.
Nah, ada beberapa poin yang menjadi perhatian besar ataupun menjadi alasan utama mengapa LSM harus mempunyai relawan. Yang pertama adalah staf inti dari LSM tersebut bisa fokus untuk mengerjakan tugas yang sifatnya esensial. Artinya dia tidak akan terbagi-bagi ketika berpikir atau membuat konsep. Maka dia menjadi fokus untuk membuat strategi, baik itu strategi kampanye yang dilakukan oleh LSM maupun strategi-strategi lainnya yang sifatnya sangat penting untuk perkembangan LSM itu sendiri. Dan dia bisa lebih fokus untuk bertemu partner, berkolaborasi, membuat rencana program, membuat rencana kampanye, dan seterusnya. Yang kedua adalah bekerja lebih efektif dan efisien. Banyak contoh-contoh ketika sebuah LSM ketika kurang tenaga ataupun yang lainnya, maka pola kerja yang diterapkan LSM itu kurang efektif dan efisien. Maka sebuah prinsip yang mesti dipegang untuk LSM agar bekerja dan menjalankan program efektif dan efisien. Karena mengingat LSM pasti mempunyai mimpi yang sangat besar, maka serangkaian programnya mesti diusahakan agar tidak mandek, agar tidak terhambat karena alasan yang tidak bisa dengan alasan kekurangan tim, kekurangan kemampuan karena tidak ada relawan. Dan selanjutnya adalah memperkaya keterampilan. Sehingga LSM yang mengadakan relawan atau mempunyai relawan itu dapat difungsikan menjadi kebutuhan LSM itu sendiri. Ketika LSM membuka relawan untuk menjadi contoh desain grafis, maka kekurangan secara tidak langsung dari LSM tersebut bisa teratasi ataupun contoh-contoh yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dekat dengan komunitas. Artinya bekerja sama dengan relawan dapat menyadarkan peran LSM terhadap misi sosialnya sehingga dapat mengetahui kampanye sosial yang dilakukan apakah sudah tepat atau belum. Nah, ini juga sangat penting ketika LSM ingin lebih dikenal oleh komunitas-komunitas di masyarakat, maka relawan di sini sangat berperan penting. Artinya secara tidak langsung dia menjadi iklan dari LSM itu sendiri. Dia menjadi terpromosikan dengan adanya LSM atau volunteer. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Intinya adalah bahwa volunteer relawan itu sangat penting di sebuah lembaga swadaya masyarakat karena mengingat peran, fungsi, serta manfaatnya dapat dirasakan baik oleh LSM itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dan penjelasan yang kurang jelas. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.